Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Nugraha Hermawan dari kelas 12/4 absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan, yaitu percobaan baterai buah menggunakan buah jeruk nipis. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja mulai percobaannya. Jeruk nipis, kabel, paku besi, uang koin logam 500 kuning, penjepit buaya, lampu LED, gunting, dan cutter. Pertama-tama kita sayat dari buah jeruk nipis ini menggunakan cutter. Ya, di sini kita harus hati-hati supaya tangan kita tidak terpotong. Kemudian kita masukkan koin dalam sayatan yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita tusukkan paku di sisi satunya. Diusahakan untuk sampai ke tengah dari buah jeruk nipis dan jangan sampai menembus keluar. Lakukan hal yang sama kepada 3 buah jeruk nipis lainnya. Setelah semuanya selesai, kita kuliti kabel yang akan kita gunakan nanti menggunakan gunting secara hati-hati supaya yang terpotong itu hanya kulit bagian luarnya. Lalu kita tarik untuk mencabutnya. Lakukan hal yang sama pada ujung lainnya. Setelah itu kita langsung sambungkan dengan capit buaya. Pertama-tama caranya kita harus menyiapkan alat. Di sini saya menggunakan paku yang digunakan sebagai penahan agar capit buaya ini terus terbuka. Kemudian kita tinggal lepaskan sarungnya itu. Kemudian kita masukkan kabel yang sudah kita kuliti tadi. Setelah itu kita tinggal mengaitkan kabel itu dengan bagian dalam dari capit buaya. Pastikan kabel terlilit dengan baik agar tidak mudah lepas. Setelah itu kita tinggal tutupkan kembali sarungnya. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya lagi dan juga kabel-kabel lainnya. Kemudian kita siapkan lampu LED yang terlebih dahulu. Kita kaitkan kabel yang sudah dikuliti tadi ke ujung-ujung dari lampu ini. Pastikan kabel tersebut terlilit dengan baik agar tidak mudah lepas. Setelah selesai, lakukan hal yang sama pada ujung lampu lainnya. Setelah lampu siap, saatnya kita merangkai. Yang perlu kita lakukan itu tinggal menjepitkan capit buaya yang sudah ada kabelnya itu ke paku dan koin.
Caranya cukup mudah, yaitu kita tinggal menjepitkan salah satu ujungnya ke koin dan sisi satu lagi ke paku. Karena di sini koin itu berperan sebagai kutub positif dan paku berperan sebagai kutub negatif. Lakukan hal yang sama sehingga semua jeruk ke bagian kabel. Sekali lagi perlu diingat, koin dengan paku, jangan sampai koin-koin atau paku-paku, karena itu pastinya akan membuat lampu tidak akan menyala. Oke, sekarang kita tes, dan ternyata pada percobaan pertama ini lampu LED tidak berhasil menyala. Untuk percobaan kedua, kali ini saya menggunakan 5 buah jeruk nipis. Namun karena di sini jepit koinnya sudah habis, jadi saya menggunakan penjepit kertas sebagai gantinya. Nah, kita tinggal melakukan hal yang sama seperti tadi, mencapitkan salah satu ujung kabel dengan koin dan salah satu ujungnya dengan paku atau sebaliknya. Oke, saatnya kita tes, dan ternyata di percobaan kedua kali ini hasilnya sama, lampu tidak mau menyala. Untuk di percobaan ketiga kali ini saya menggunakan lampu yang berbeda dengan 5 baterai buah sama seperti sebelumnya, dan akhirnya di sini menyala, namun menyala dengan kecil. Maka dari itu, untuk memperjelasnya saya akan mematikan lampu. Oke, dan mari kita lihat di sini lampu LED-nya dapat menyala walaupun cahayanya kecil atau redup. Pertanyaan pertama, konsep apa saja yang dapat digunakan dalam membuat model alat tersebut? Konsep yang dapat digunakan untuk membuat lampu LED menyala dengan buah jeruk ini yaitu konsep reaksi redoks spontan. Selain itu, konsep sel volta digunakan dalam reaksi ini untuk menentukan anoda dan katoda yang terbaik agar reaksi redoks spontan ini dapat terjadi. Pertanyaan kedua, jenis rangkaian listrik apa yang digunakan dalam membuat sumber energi alternatif menggunakan bahan ramah lingkungan? Jelaskan. Dalam percobaan baterai buah ini tentu saja digunakan rangkaian listrik seri. Karena seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran fisika, rangkaian seri ini akan menjumlahkan setiap tegangan yang ada pada setiap buah jeruk, sehingga tegangan yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan rangkaian paralel. Pertanyaan ketiga, apakah ada hubungan antara sumber listrik yang dihasilkan dengan jumlah buah-buahan yang digunakan? Tentu saja ada hubungannya antara sumber listrik yang dihasilkan dengan jumlah buah yang digunakan. Pertama, dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam rangkaian seri, untuk mencari tegangan total, maka kita harus menjumlahkan semua tegangan yang ada. Sehingga, semakin banyak buah yang digunakan, maka tegangan yang dihasilkan pun semakin besar. Pertanyaan keempat, jenis buah apa yang menghasilkan sumber listrik yang paling besar? Ada banyak jenis buah yang bisa menghasilkan listrik, seperti belimbing wuluh, tomat, pisang, nanas, apel, dan masih banyak lagi. Tetapi dari semua itu, jeruk nipislah yang menghasilkan listrik paling besar, yang sudah dibuktikan dalam percobaan yang dilakukan oleh Universitas PGRI Palembang. Yaitu, jeruk nipis ini menghasilkan tegangan sebesar 1,005 volt dan kuat arus listrik sebesar 3,672 mA. Pertanyaan 5. Bagaimana rancangan alatnya agar menghasilkan listrik yang besar? Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menghasilkan listrik yang besar maka diperlukan jumlah buah yang banyak. Hal ini disebabkan karena asam yang terkandung dalam buah jeruk, yaitu asam sitrat, adalah asam lemah. Kemudian, gunakan anoda dan katoda yang jaraknya, yaitu jarak dalam derajat volta,
jauh. Dengan ini maka membuat terjadinya reaksi redoks spontan, yang artinya dapat menghasilkan listrik. Jangan lupa untuk menggunakan rangkaian listrik seri, karena tentu saja akan menghasilkan tegangan listrik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rangkaian paralel. Terakhir, gunakan lampu LED dengan volt atau tegangan yang sesuai dengan yang dihasilkan oleh buah agar lampu dapat menyala. Sel volta merupakan sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Hal ini dibuktikan dalam percobaan baterai buah yang sudah berhasil dilakukan, yaitu lampu LED dapat menyala. Dalam percobaan digunakan buah jeruk nipis yang memiliki zat-zat kimia, salah satunya asam sitrat. Asam sitrat merupakan elektrolit lemah yang bisa menghantarkan listrik. Maka dari itu dengan anoda dan katoda yang tepat, maka lampu yang ada pada rangkaian seri buah jeruk nipis ini pastinya akan menyala walaupun cahayanya redup. Selain itu, dalam percobaan ini terjadi reaksi redoks spontan antara anoda, yaitu paku besi, dengan katoda, yaitu uang koin tembaga. Reaksi redoks spontan ini dapat terjadi karena perbedaan E0 anoda dan katoda. Anoda yang digunakan dalam percobaan kali ini, yaitu paku besi, memiliki E0 min 0,44, sedangkan katoda yang digunakan adalah uang koin tembaga yang memiliki E0 plus 0,34, sehingga ketika bereaksi E0 selnya akan positif, yang menandakan terjadi reaksi redoks yang spontan. Dalam percobaan kali ini digunakan rangkaian seri, karena dapat mengakumulasikan atau menjumlahkan semua tegangan yang ada pada buah jeruk nipis. Dengan ini, tegangan pun menjadi lebih besar dan memungkinkan untuk menyalakan lampu LED. Untuk membuat cahaya lampu LED yang semakin terang, tentu bisa dengan cara menambahkan jumlah buah yang digunakan. Semakin banyak, maka tegangannya akan semakin besar juga. Karena hal ini jugalah, jeruk nipis tidak bisa digunakan sebagai alternatif pengganti listrik yang kita gunakan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena dalam percobaan diperlukan 5 buah jeruk nipis untuk menyalakan sebuah lampu LED dan nyalanya pun redup. Tentu dapat dibayangkan perlu berapa banyak buah jeruk nipis untuk menopang kebutuhan listrik sebuah rumah.